suara. Temanya luar biasa, jujur. Oke. Temanya luar biasa, jujur padaku atau jujur pada Tuhan. Amin. Kitab Yohanes menjelaskan 1 Yohanes 1:1 sampai 9 ya tadi ya. Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Kitab Yohanes menjelaskan bahwa kitab yang paling kita harus mengerti, memahami. Amin. Yohanes dan 1 Yohanes itu berbeda. Amin. Kenapa berbeda? Kalau Yohanes itu Injil, 1 Yohanes itu orang yang memberitakan firman Tuhan bersama Rasul Paulus. Amin. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa dan kita menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang harus kita jujur kepada Tuhan? Jujurnya apa yang kita harus jujur? Apa jujur kepada pasangan kita? No. Jujur itu kepada Tuhan. Amin. Dicatat. Saya bilang sekali lagi, dicatat. Kalau nggak memahami. Oke, dicatat ya. Artinya, Yesuslah terang kita. Amin. Tuhan terang kita. Amin. Kalau saya mau kupas satu ayat doang nggak mantep. Kita buka 1 ayat 5 sampai 10. Bahwa Yesus adalah terang kita. Yesus adalah terang kita. Amin. Yesus adalah terang kehidupan kita. Wow, apa yang harus kita jujur sekarang ini? Jujur akan dosa-dosa kita selama ini. Apa yang dosa yang kita alami selama ini dalam kehidupan ini? Amin. Tolong Lofi, Kak Elviani, Kalisa buka kamera. Bahwa Yesus ada terang kita. Amin. Dosa apa selama ini yang kita alami? Dosa itu bukan bicara tentang roh zina ya, bukan. Dosa dari perkataan. Dosa tingkah laku kita atau karakter. Amin. Kenapa kita mengakui dosa kita? Karena Tuhan itu adil, setia dan adil. Kalau kita setia kepada Tuhan dan adil kepada Tuhan, tidak pasti kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu suci, maha kudus, maha Yahweh, ruang maha suci. Amin. Ruang maha kudus. Amin. Kenapa Yesus di pagi hari datang ke gunung? Supaya dia tahu bahwa gunung itu sebuah ungkapan bahwa setiap pagi kita harus memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Selama ini apa yang jujur yang kita harus lakukan? Dosa-dosa kita. Dosa apa yang kamu alami selama ini di dalam kehidupan kita? Dosa itu bukan bicara tentang perzinahan doang. Dosa apa saja? Tujuan Allah menciptakan kita apa? Kita harus apa yang harus kita jujur? Mari, dari firman ini, jujurlah padaku atau jujur kepada Tuhan. Apa dosa-dosa yang kita alami selama ini? Amin. The power and God. Kalau kalian mau diurapin roh Tuhan, lebih baik kita cara pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau kita memahami Allah itu terang. Terangnya begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Tetapi sering kita melupakan Allah itu terang di dalam hidup kita. Sering kita jatuh dalam dosa. Amin. Barang siapa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya Allah itu roh. Roh Maha Kudus, yaitu roh Yahweh, Roh Maha Kudus. Amin. Artinya Allah itu kudus. Dia itu setia dan adil. Kalau kita mau memahami kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama yang saya dengar, mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita mengakui dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus setia kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam bahasa itu
artinya setia kepada Tuhan. Amin. Kalau kita setia kepada Tuhan, apalagi sama pasangan kita, pasti kita setia. Amin. Karena mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nabi Yeremia udah menjelaskan, mengandalkan Tuhan berarti hidup kalian akan serupa dengan Kristus. Kehidupan kalian, apa yang Tuhan tahu, itu yang Tuhan lakukan. Bapa yang di dunia saja mengampuni kita kalau kita berdosa, apalagi Bapa yang di sorga pasti akan mengampuni kita. Karena Dia mengasihi kalian semua. Apa jujur-jujur yang sekarang kita harus lakukan? Selama ini banyak kesibukan membuat kita jauh daripada Tuhan. Amin. Sampai kita lupa berdoa. Nah, pertanyaan dalam hidup kita selama ini. Yang pertama pagi hari, apakah gadget kita atau datang dalam hadirat Tuhan? Jawaban ada di kalian semua. Amin. Selama ini apa belenggu-belenggu dosa-dosa yang kita alami? Benteng-benteng yang harus kita patahkan. Amin. Benteng itu artinya dosa-dosa selama kita masih jatuh dalam dosa. Amin. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Apa yang harus kita bentengin itu? Benteng pertahanan. Yaitu benteng Kristus di dalam hidup kita. Benteng sorgawi. Amin. Lofi, tolong fokus. Benteng yang harus kita fokus. Tuh kan? Benteng yang harus kita hadapi. Amin. Erpina, tolong kita fokus. Selama ini apa benteng-benteng yang harus kita hadapi? Belenggu-belenggu yang harus kita patahkan. Pasangan kita membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Karena memikirkan dia, bukan memikirkan kehendak Kristus. Amin. Kenapa Tuhan bicara tentang harus kita putus sama pasangan kita? Kenapa? Karena kita sering memikirkan pasangan kita, jadi kita lupa doa sama Tuhan. Betul atau tidak? Itu kenyataan free dalam kehidupan. Amin. Sampai kita lupa, Tuhan, kalau dia jodohku, datangkan. Padahal jodoh, kematian, kehidupan pada di kandungan ibu kalian sudah Tuhan siapkan. Amin. Kenapa orang bisa cerai dalam kehidupan pasangan hidup? Karena dia tidak mengakui kehendak Tuhan bahwa dia itu jodoh kita. Amin. Kenapa pasangan semua pada gagal dalam sebuah hubungan? Karena kehidupannya tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, Allah itu terang. Berarti yang pertama kita harus menjadi terang. Apa yang harus kita jujurkan kepada keluarga kita? Amin. Yang pertama, jujur bahwa Tuhan itu adalah terang dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan itu nasihat kita. Penasihat kita. Artinya, Tuhan juru selamat kita. The power and spirit is blessed to bless. Kalau kalian mau diberkati sama Tuhan, apa benteng-benteng yang harus kalian buang dalam hidup ini selama kita masih di dunia ini? Karena Tuhan kasih kesempatan hanya satu kali dalam 24 jam. Amin. Wow, kok Bang Kur khotbah sharingnya hari ini keras banget, Bang. Karena waktu sekarang bukan waktu untuk beristirahat lagi, guys. Waktunya memberitakan firman Tuhan. Amin. Kalau orang bersantai-santai lagi, kata Tuhan, hai membuat kejahatan. Kita pelayanan di mana saja, tapi harus memahami kehendak Tuhan. Amin. Apa makna dalam kehidupan kita harus jujur kepada Tuhan? Dosa-dosa yang dulu jangan sampai kita lakukan kembali. Amin. Mari kita koleksi hati pikiran kita untuk serupa segambar dengan Kristus. Wow. Keras amat ya Bang Kur. Ya emang harus keras. Karena firman Tuhan itu emang harus keras. Ada yang menegur, ada yang nggak menegur. Tapi saya kasih keras kayak gini
Biar supaya iman kalian dewasa, bukan kanak-kanak. Amin. Bukan waktunya lagi untuk kita untuk bersantai-santai. Waktunya Matius 25 ayat 14, berjaga-jaga. 13-14. Pokoknya Matius 24 sampai 25 sampai 26, hal tentang berjaga-jaga. Kenapa Ruth bisa menghadapi sebuah badai kehidupan? Badai. Karena dia berjaga-jaga. Demikian kita, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kita harus berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu. Amin. Intinya kedatangan Tuhan itu udah Tuhan siapkan. Saya pun gak tahu. Amin. Karena Tuhan itu maha adil, maha kudus, maha Yahweh. Ruang maha kudus yang telah hadir di dalam hidup kita. Nah, ada nggak teman kita mau menderita selain Kristus? Tidak ada. Makanya kalian yang pertama dalam kehidupan, jujur yang harus kita hadapi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita itu Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, kita harus menjauh dari hal-hal dosa. Amin. Apa yang kita dapat setelah kita jujur kepada Tuhan? Yang pertama, jujur itu bisa mempersembahkan kehidupan kita. Korban kita. Hati pikiran kita. Hati sorgawi. Kenapa kita sering gagal dalam kehidupan? Karena tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Waktunya bukan untuk kita bersantai lagi sekarang. Waktunya kita sebagai tentara-tentara Kristus, kita harus berjuang. Amin. Berjuang dalam hal apa? Makanya saya temai bulan-bulan ini, tema terakhir bulan September, tentang kebangkitan anak-anak muda. Raja Warjawari. Amin. Terang-terang begitu ajaib. Saya nggak sembarangan kasih tema buat komsel. Karena tema yang Tuhan kasih di dalam hidup saya itu bisa menjadi rema supaya kita diberkati. Amin. Kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita bisa menjadi contoh teladan, bukan kita jadi batu sandungan. Kenapa Erpina tetangganya mau ikut? Karena bisa menjadi berkat. Bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Bertumbuh, berbuah, berdampak. Artinya bertumbuh dalam Kristus. Berbuah dalam Kristus. Berdampak. Masyarakat tahu bahwa Kristus adalah damai kita. Bukan diri kita. Saya nggak larang kalian berkhotbah. Tapi khotbah itu adalah sifat karakter kita. Saya nggak larang kalian pimpin pujian. Pujian itu sesuai dengan doa kita. Karena doa, pujian, penyembahan. Doa itu adalah sebuah vitamin supaya kita terus dalam hadirat Tuhan. Rohanian kita menyala-nyala. Amin. Membaca firman artinya sebagai obat supaya kita yang berdosa-dosa, supaya kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Wow, jahat. Firmannya sangat keras ya hari ini. Menegur kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Bukan waktunya untuk bersantai lagi. Emang kita masih anak-anak main ayun-ayunan? Artinya, kerohanian kita harus benar-benar bertumbuh. Karena kita bukan kerohanian anak-anak lagi. Tapi kerohanian secara jasmani dan rohani. Bertumbuh, berbuah, menjadi berkat atau berdampak. Yang mana yang keempat, penderitaan. Amin. Selama penderitaan itu kita bisa bertumbuh, berbuah, berdampak, dan menjadi berkat. Amin. Saya itu nggak, gimana ya, kalau saya kasih tema itu bukan yang litis orang tahu, yang dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, semua Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Saya nggak melihat secara jasmani, tapi kerohanian.
pandangan rohani, pikiran pendengar rohani. Amin. Saya tidak mau kita sebagai anak-anak blessed to bless, firmannya ya begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Tapi yang saya mau kalian bertumbuh, berbuah, berdampak, dan menjadi berkat. Tema bulan Oktober besok, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat atau berdampak bagi masyarakat. Dan ini intinya, kalau kita mau jujur kepada Tuhan, yang pertama dosa kita, yang kedua benteng-benteng yang harus kita hadapi, yang ketiga masa lalu kita, yang keempat buah apa yang setelah kita bertobat. Itu aja. Itu aja saya pelajarin.